Hari ini saya mau bahas tentang proses produksi dari lagu Karena Yesus Berharga, ciptaan Franky Kunchoro, waktu itu untuk project dari Yasi Is Indonesia. Lagunya dari awal saya dengar udah enak, karena Franky sendiri emang jagonya nulis lagu-lagu gini. Waktu saya terima demonya seperti ini, everything sounds good to me, kecuali saya langsung ke chorusnya aja. Waktu saya dengar chorusnya ini seperti ini. Ku jawab ya untuk anugerahnya, ku jawab ya untuk kasih yang sempurna. Yesus, terima kasih ku ucapkan, hidupku berharga. Di lagu aslinya setelah ku jawab ya, aku jawab ya, itu kasih yang sempurna. Nah, dia langsung konklusi, Yesus, terima kasih. Jadi waktu saya dengar itu, saya usul ke Franky bahwa, kayaknya bagian depan satu kalimat pertama itu justru di hooknya ada di situ. Jadi saya usulkan gimana kita ulang 2 kali, baru akhirnya kita ambil kesimpulan, kasih melodi kesimpulan. Jadi awalnya saya usulkan perubahan itu dan saya start dari situ. Nah, biasanya waktu masih lebih muda, ketika saya melihat sebuah lagu, saya buru-buru pengen rubah chord, pengen rubah segalanya yang saya bisa lakukan, karena mungkin masih excited ya, masih banyak chord yang saya mau coba. Tapi setelah bertahun-tahun, saya mulai mengerti bahwa tugas saya sebagai musik producer atau sebagai arranger adalah to bring the best out of the song. Jadi kalau emang lagu ini memang chordnya udah seperti itu enaknya, ya saya nggak akan rubah, saya nggak akan enhance dari segi chord. Nah, lagu ini kurang lebih pemilihan chordnya udah cukup enak sebenarnya. Cuman ada beberapa perubahan-perubahan yang saya lakukan hanya sekedar gimmick sebenarnya. Nah, itu basicnya. Kita coba masuk ke aransemennya. Saya mulai biasanya selalu saya bikin dulu yang namanya music guide. Jadi saya akan petakan dulu lagu ini tuh sebenarnya structure-nya ada apa aja. Kebetulan lagu ini ada verse, lalu ada pre-chorus, ada chorus, lalu ada bridge gitu. Ada 4. Jadi saya udah tahu kira-kira apa aja yang harus saya kerjain gitu loh. Karena mindset saya itu sebenarnya ketika bikin musik adalah selain memang tujuan utamanya mengenhance dari lagu itu sendiri, tugas saya adalah menciptakan identitas dari lagu ini. Ketika didengar, orang dengar intronya, dengar drumsnya, dengar synthnya, itu udah tahu, oh ini lagu ini gitu loh. Jadi saya harus siapkan konsep dulu. Nah, karena waktu project ini, terus terang ini project kolaborasi ya, jadi buat saya dapat kebebasan gitu loh untuk bikin musik sesuai yang saya mau. Jadi saya bisa keluar dari kebiasaan yang diminta, apalagi terutama oleh klien-klien yang istilahnya musik rohani gitu. Dan saya pribadi dari dulu, dari 20 tahun lalu pun saya selalu punya misi, saya nggak mau musik walaupun rohani itu begitu-begitu aja. Jadi ada kesempatan nakal, saya pasti masukin sesuatu yang beda. Nah, ketika dengar lagu ini, saya mulai bermain dengan chordnya dulu, saya bikin musik guide-nya, udah saya layout melodi lagu dasarnya, lalu saya bikin chord dasarnya dulu, sehingga jadi kelihatan dari sebuah lagu. Verse-nya chordnya gini, pre-chorus-nya chordnya gini, chorusnya gini, baru saya petain, saya sebar dulu tuh. Jadi sebuah structure panjang, jadi kelihatan lagu ini arahnya selebar apa aransemennya. Mulai dari situ, plus setelah bikin chord, nah lagu ini selain tadi saya mau bilang konsepnya mau agak nakal, sebelum masuk ke konsep, saya mau cerita dulu bahwa ini yang nyanyi rencananya tadinya 7 orang gitu loh. Cowok cewek dengan begitu berbagai macam range yang berbeda. Jadi yang pertama saya lakukan, saya minta dulu range setiap penyanyi itu di mana aja key-nya. Lalu saya kira-kira saya ambil tengahnya nih, kira-kira kompensasinya kalau si ini nyanyi di sini rendah, dia bisa ngambil nggak tinggi di sini. Jadi lagu ini ada di 2 key yang berbeda nih. Kalau nggak salah startnya itu di mana ya kita startnya nih? Startnya itu kita main di A dulu nih. Habis dari A kita loncat ke D kalau nggak salah. Jadi intinya ada modulasi, jadi mesti diakalin juga gitu supaya smooth perpindahannya. Nah intinya sekarang kita masuk ke konsep. Nah waktu saya dengar lagunya ini, saya berpikir saya mau ngambil konsepnya itu agak ngambil dari zaman 80s ya. Jadi ada 808 drum sounds kayak gini nih, yang kita sering dengar di musik 80-an. Nah, ada konsep kayak gini sebenarnya, ya itu udah di kepala saya, jadi saya langsung load dulu sound-sound yang saya mau seperti itu. Lalu udah pasti ada piano kan, kita pasti pakai piano. Gitu. Lalu saya juga kepikir, karena saya terinspirasi dengan kata-kata yang ada di depan verse itu, adakah ampunan bagi yang penuh dosa? Saya ngerasa itu dalam, jadi saya disitu saya pikir kenapa kita nggak bikin itu lebih menyayat gitu ya, seolah-olah. Nah, ketika mau bikin itu menyayat, saya jadi berpikir kenapa kalau kita nggak masukin suasana juga yang lebih kayak film sedikit gitu loh. Jadi saya masukin elemen 80-an tadi, ada elemen film. Nah, kalau elemen film artinya pemilihan chordnya agak sedikit dark gitu. Lalu ada strings pastinya gitu. Jadi agak liar sih sebenarnya. Waktu saya awalin, saya masuk dengan piano dan synth aja di sini. Seperti aslinya.
Masuk verse. Piano aja. Nah, yang mau di highlight adalah di bagian sini nih sebenarnya. Di sini saya ngambil chordnya sangat drama gitu, lalu sekalian modulasi ke kunci berikutnya. Bass masuk biar ngelebarin bawahnya. Nah, kita udah ada di key yang baru sekarang. Udah ada gitar, udah ada pads. Ada gitar. String masuk di sini. Ini stringnya nih. Stringnya nyaut lagi. Nah, dari situ, nah kita masuk ke intro 2. Nah, biasanya intro 2 itu kan singkat ya gitu. Nah, kali ini karena saya pikir saya mau nakal dikit, saya bikin intro yang panjang. Nah, ini yang lebih kayak film, intro film. 8 bar. Ada banyak elemen-elemen lucu di sini, arpeggio. Gitarnya masuknya fade in kayak musik EDM. Nah, di sini saya cuek aja ambil gitarnya, langsung ambil pentatonik. Approach yang jarang dipakai di musik pop, gitu, masukin aja. Sembari stringnya main-main kayak di film gitu. Masuk verse lagi. Nah, biasanya di verse ini kan orang expect-nya harusnya build kan, dia langsung masuk. Saya bikin tipis di sini musiknya. Baru masuk lagi di sini. Nah, di sini bassnya masuk ala-ala 80-an nih di sini. Nah, ini ala-ala musik-musik tua zaman dulu, masa-masa saya. Iya, itu dia. Bass bapak-bapak ya. Ya, itu biasa aja. Di sini juga udah mulai drum beatnya penuh. Nah, ketika interlude, saya tetap masukin elemen scene yang sekarang ngetrend di lagu-lagu gereja ya, kayak Hillsong kayak gitu, dengan tema yang tematik kayak gini. Ini dia. Nah, kalau kalian perhatiin di lagu ini hampir bisa dibilang nggak ada hi-hat sama sekali. Nah, itu yang uniknya juga. Saya emang dari awal saya nggak mau pakai hi-hat supaya soundnya beda. Nah, saya ngambil drive-nya dari mana? Drive-nya dari synth ini. Kalau ada arpeggio bisa kedengeran, ada mood teng 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 teng. Nah, dari situ kita ngambilnya. Nah, dari sini arpeggio-nya. Dari sini. Ya. Nah, waktu itu saya juga bikin interlude-nya berasal dari chord-nya dulu. Supaya chord-nya nggak biasa, kan chord yang dipakai kan simpel nih. Ada 1-nya 4. Chord-chord yang sering dipakai di worship gereja. Cuman nggak kepengen kedengaran seperti itu. Jadi yang saya lakukan adalah saya rubah comping chord-nya. Jadi gini. Nah, itu kan ganjil sebenarnya kan. Lagi, jadi dari situ startnya dari situ baru bikin melodi dan sebagainya. String hanya ngisi aja sih sebenarnya. Oh, yang penting di sini drum. Nah, di sini tiba-tiba masuk drum yang bunyinya sangat berkarakter. Nah, ini juga terinspirasi sama artis favorit saya, Phil Collins. Dulu lagunya yang terkenal In the Air Tonight. Jadi konsep yang diambil adalah main snare sama tom dengan banyak kosong-kosong ya, banyak sparse gitu, jarak antar nadanya itu kosong-kosong. Jadi lebih memberi kesan lebar. Gitu, terus udah biasa aja, banyak main vokal. Nah, di sini yang saya suka chord terakhir ini benar-benar dramatis dan kita bikin ada break di sini dramatis banget.
Oke, sebelumnya tadi kan saya bilang chordnya kayak Hillsong. Nah, cuman di chord terakhir ini saya pakai chord yang agak-agak soulful gitu ya. Jadi seru juga, nggak expect. Nah, itu kan tiba-tiba jadi gospel gitu kan. Nah, nggak expect. Nah, dengan vokal yang di aransemen, dengan aransemen vokal yang kita buat waktu itu, jadi enak banget di sini. Nah, kalau diperhatiin di sini, kalau musiknya doang kita play tanpa vokal, sebenarnya musiknya nggak gede-gede amat gitu. Biasanya cenderung kita di ref terakhir kita abisin tuh gede-gedein deh semuanya. Sebenarnya musiknya bisa dibilang cukup stabil. Gitu-gitu aja. Nggak tambah lebar, nggak tambah tebel. Tapi rahasia dari lagu ini memang di vokalnya sih. Nah, kita bikin, kalau saya sebutannya song in song. Jadi di dalam lagu kita bikin lagu baru. Nih, backing vokal ini. Nah, ini yang bikin suasananya jadi beda, tapi sama, tapi beda gitu loh. Bikin moodnya jadi naik. Ya, itu. Nah, sama di sini di kodanya kita juga bikin song on song lagi, song in song lagi. Nah, endingnya saya bikin panjang juga. Bebas endingnya. Panjang kan endingnya tuh. Jadi saya bikin struktur seenak saya aja. Cuek pokoknya gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi itu yang spesial sih about the song. And of course, para penyanyi-penyanyi yang buat saya wow, seru banget gitu. Jadi aransemen vokalnya juga seru banget waktu di studio. Jadi bekerja dengan begitu banyak talent yang berbeda dan color yang berbeda, mix and match yang cukup menantang, tapi pada akhirnya happy banget dengan hasilnya gitu. Itu sih. Cuman kayak sayangnya lagu ini belum ada di digital ya, cuman ada di YouTube-nya Yasiis. Gitu kira-kira. Ini ya kira-kira lagunya seperti itu proses aransemen dan berpikirnya.